Kan dia pernah bohong kan sama saya. Kan gini ya. Ini kan kan sebelum Bapak bohong. sebelum pacaran sama saya kan di mana-mana cerita orang teman-temannya itu gitu. Gonta-ganti pacar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita bersama lagi di Elgani Podcast. Kebetulan di tahun baru kita, mungkin kemarin nih kita baru ngerayain di 2022 ini, gua kedatangan bintang tamu yang baru, yang lebih fresh lagi, dan ya mungkin kita akan sedikit bahas juga kisah cinta tentang mereka yang mungkin bisa kita share dengan teman-teman juga, dan resolusi apa yang terbaik untuk di tahun 2022 ini. Maka dengan dari itu kita langsung aja ya. Gua panggilin dulu Kang Bargo Ya. dengan Mbak Tila. Sekarang nama panjangnya? Nurtila Tommy. Tila Tommy ya. Nih gimana, sehat-sehat aja ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Kayaknya jangan tegang dong. Ini bukan foto KTP ini. Nggak perlu tegang gitu. Nanti kiranya mau foto perekaman KTP lagi kan, karena ada kamera kayak gitu. Jadi ini kemarin tahun baru di mana aja? Sinjai. Oh di Sinjai. Oh mbaknya dari Sinjai. Iya. Oh kalau Kang Bargo sendiri? Tahun baru di sini. Oh memang di Ya. di Rala ya gitu ya. Oh jadi istilahnya kalian ini beda daerah gitu ya? Iya, beda agama. Oh beda. Oh ya. Sensitif nih teman-teman. Nggak bercanda kok kayak gitu. Jadi terus balik lagi ya Mbak Tila dulu nih. Kalau bisa ngenalin dirinya dulu dong kayak gitu. Jadi biar teman-teman juga pada tahu gitu kan, nih jauh-jauh loh dari Sinjai datang ke sini kan, luar biasa nggak? Kalau kalian cuman tahu namanya doang kan kayaknya kurang seru gitu. Jadi gue pengen bintang tamunya ini memperkenalkan dirinya, dan langsung aja gue silakan dulu nih buat Mbak Tila dulu deh. Hah? Ya kenalan aja Mbak gitu ya. Ini gua, saya nama gua ini gitu. Santai aja. Ini bukan perekaman KTP kok, santai aja pokoknya. Nggak ada senjata di sini. Udah tau Kak. Hah? Ih, grogi sih. Nggak apa-apa, santai aja, keles kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya Udah tau kamu gue bilang. Ya sebenarnya kayak Betah aja itu. ya kayak nama saya Mawar gitu, dari Bandung gitu kan, kayak gitu ngomong aja, santai gitu. Ya. Ya nggak apa-apa, silakan Mbak, dipersilakan kembali. Apa saya ulang lagi nih scene-nya? Nama saya Tila. Oh Mbak Tila. Iya. Nama panjangnya? Nurtila Tommy. Mbak Tila Tommy. Domisilinya di mana Mbak? Sinjai. Oh di Sinjai. Sinjainya tuh maksudnya di bagian mananya? Sinjai Kota, Sinjai Utara. Oh Sinjai Utara. Oh jadi kalau di Sinjai tuh memang ada sub bagian wilayahnya lagi. Iya. Oh ada bagian utara, ada selatan juga. Oh. Tapi kalau di sana rata-rata maksudnya banyak orang Bugisnya gitu ya? Iya, rata-rata. Tapi memang ada aksennya agak beda juga ya gitu ya. Oke ya kayak gitu. Jadi kesini tadi naik apa? Motor. Oh, naik motor ya. Kira naik hatinya Bang Bargo. Ya, kita tadi dari Mbak Nurtila ya, dan langsung aja gue tanya lagi balik sedikit, kita intermezzo sedikit juga tentang ya lifestyle-nya Bang Bargo ya. Assalamualaikum Bang Bargo. Bagaimana nih Bang Bargo, sehat? Sehat. Sehat ya. Kayaknya Sedikit agak-agak flu. ya biasa lah ya, Bang. Tapi bukan ini ya. Bercanda. Terus kemarin tahun baruan di sini ya, di Rala ya. Iya, Bareng teman-teman. di kafe. Oh di kafe juga ya. Oke, gitu. Nah, tapi domisili memang di sini ya, di Iya. Rala. Terus kalau pekerjaan apa, kesibukan gitu apa sekarang? Main game. Oh main game ya, selain basis juga ya kayaknya saya lihat di Basis. saya lihat di beberapa channel YouTube gitu, beliau ini ternyata pemain basis gitu.
Drummer. Oh, drummer juga, pemain Iya. basis juga. Jadi memang Bang Bargo ini multi talent, teman-teman gitu. Jadi dia bisa Drummer part 1. iya, dia bisa apa di segala kondisi cuaca dia bisa. Oke. Nah, itu tadi sekadar intermezzo aja ya. Namun juga salah satu yang unik dari bintang tamu gue ini, salah satunya Mbak Tila ini juga, dan dengar Mbak ini seorang streamer katanya. Gimana nih ceritanya? Mungkin bisa bagi-bagi cerita sebagai seorang streamer. Ngomong-ngomong gue streamernya di bidang apa? Streamer. Heeh. Di game. Iya, gamenya game apa Mbak? Bukan, yang jelas kan bukan PUBG. monopoli kan? PUBG. Oh, iya. Oh, PUBG. Oh, pemain PUBG juga. Oh. Iya. Bukan Mobile Legend atau oh lebih ke PUBG ya. PUBG. Sudah berapa lama memang main PUBG-nya? Kayaknya Lama memang, sih. oh kayaknya kamu kan baru ketemu sama Bang Bargo aja ngeliatin gitu kan. Tersepona kayaknya. Tersepona atau kenal di game kan? oh kalian memang di game gitu. Oh ya, nah disimpan dulu Mbak ceritanya. Nanti kita bahas di sini itu kita akan bahas di sesi itu nanti. Yang penting kita ini dulu. Kita bahas tentang streamernya dulu nih. Jadi kan streamer tentang apa namanya PUBG ya, PUBG gitu. Kenapa sih milih PUBG gitu? Karena ya Apa lebih fun gitu ya? Lebih easy use apa gimana gitu? Oh iya. lebih suka aja sih. Sudah lama, berapa lama jadi streamer? Dalam baru satu tahun ya. Oh baru setahun ya gitu. Dan sekarang masih lanjut streamernya? Udah enggak. Oh udah ini ya, lagi apa istilahnya lagi absen dulu lah, rehat dulu lah kayak gitu ya. Saya lebih fokus sama Bang Bargonya gitu ya. Habis kerja Oh kerja, Kerja lah. kerja di mana ngomong-ngomong kerja di mana? di kantor DPR. Oh kantor DPR ya, misalnya di bagian staffnya gitu. Iya, staff. Udah berapa lama kerja di? 2 tahun lebih ya. Oh, udah lama. Ngomong-ngomong gue kayak petugas sensus penduduk kayaknya, nanyanya spesifik gitu. Oh jadi kerja di kantor DPR ya. Jadi selama udah jadi streamer juga ya kesibukannya ada pekerjaan juga ya gitu. Ya balik lagi nih ke Bang Bargo. Bang Bargo ini sibuknya apa aja nih selain kerjanya di mana gitu? Oh kerja Iya. Nah. di dinas koperasi. Oh dinas koperasi ya. Oh, di Kabupaten Baru ya. Selain itu Streamer juga? kesibukan. Bukan. Oh bukan ya, hanya Pemain bulu tangkis. Jadi teman-teman Bang Bargo ini juga selain basis dan drummer, pemain bulu tangkis juga. Ini bagus ini nih. Ini bisa jadi kata-kata motivasi juga. Jadi buat pemuda-pemuda, kalian harus menggali lebih banyak ya motivasi dan skill lah kayak gitu ya. Kayak Bang Bargo ini, maksudnya talent. Sekarang saya buka latihan khusus bulu tangkis. Oh, ada. Anak usia dini. Oh, ya anak bukan PAUD ya Bang ya? Bukan. Bukan. Kalau PAUD beda ceritanya teman-teman. Kalau PAUD beda, itu beda. Ini bulu tangkis ya gitu Iya. ya. Iya. Tapi untuk anak usia dini kayak Iya. gitu. Oh, ya. Jadi udah banyak juga murid-muridnya nih Bang. Ya sudah sekitar 8 orang lah. Oh, ya, alhamdulillah lah istilahnya. Apa Khusus RAL lah. ya untuk di ini ya di daerah Iya. Rala ya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong juga kita kan tadi sudah habis bincang-bincang ya bahas-bahas sedikit tentang streamer. Nah, kita sedikit out of topic dulu ya. Nah, bisa kenal sama Bang Bargo ini kayak mana gitu loh. Ini kan entar kalau dipikir nih kalau dulu ada lagu antara Anyer dengan Jakarta. Nah, sekarang gue mau nanya ini antara Sinja dengan Baru nih lumayan loh. Bisa kenal tuh kayak mana gitu. Mungkin dari chatting atau bagaimana? PUBG. Dari dalam game. Oh dari game. Iya. Game game PUBG ya. Oh. Jadi bisa kenal ketemu itu apa saat pernah ngerum bareng gitu atau gimana? Ngerum bareng. Oh ngerum bareng gitu. Terus ngeliat foto profilnya gitu. Iya. Ini cakep juga. Oh, gitu. ini random itu. Lagi random ya. Iya. Ya. Ini Bang Bargo santai Bang ya. Jangan tegang banget Bang. Apa abis tahun baru jadi tegang ya? Yang begitu Bang, biasa kalau udah ketemu sama ayang bebnya tuh memang agak-agak beda memang istilahnya. Jadi ketemunya tuh gara-gara istilahnya dari main game, terus apalagi ngerandom terus langsung ini apa? Langsung dapat nomor. Diundang teman. Oh diundang gitu ya. Iya.
3 hari itu mabar terus main-main bareng. Oh, set. Jadi berawal dari sebuah mabar ya teman-teman. Jadi jalinan cinta itu bisa terjadi. Jadi nggak mesti ini luas gitu. Lewat mabar pun juga kalian bisa gitu. Jadi dari mabar terus kenal. Ya. Tukaran nomor WA kita. IG dulu. Ya Instagram dulu. Sempat gue dengar katanya sempat minta giveaway apa gitu or something. Katanya minta. Gimana? Giveaway. Iya, mungkin dari situ juga salah satunya. Nanti akhirnya tukaran telepon atau gimana. Ini gue dengar juga gitu. Bukan kali. Giveaway. Oh enggak. Berarti itu hanya sebuah gibah teman-teman. Itu hanya sebuah gibah kayak gitu. Ya jadi setelah itu tukaran nomor telepon gitu ya. Instagram ya IG dulu gitu ya. Baru lari ke WA baru akhirnya cacatan di situ. Nah terus meet up-nya tuh kayak mana gitu loh. Ini kan lumayan loh jarak dari Sinjai ke Baru kan. LDRan dulu 1 bulan kan, baru ketemu. Oh LDRan dulu 1 bulan. Maksudnya udah jadian gitu? Udah jadian. Nggak, jangan dulu. Kita ngebahasnya jangan langsung jadian ya. Maksudnya bisa jadian itu gimana nembaknya? Kan pasti kan nggak mungkin ya kita pasti kenalan kan pasti ya minimal kita meet up lah. Ya kan? Nggak meet up dulu atau bagaimana? Nembak dulu jadian baru meet up atau kayak mana? Nembak dulu jadian baru meet up. Oh nembak dulu jadian baru meet up. Oh iya ya luar biasa loh. Masalahnya ya apa ya biasa kan kalau cewek pada umumnya pengen ketemu langsung ya baru mau ini gitu kan. Misalnya baru dapat nyamannya atau comfortnya gitu kan. Tapi misalnya dengan hanya dari ngegaming bareng gitu bisa ini ya gitu ya. Bisa jadi connect in lah istilahnya ya. Ada ini istilahnya gitu. Dari game kayak gitu ya. Nah terus LDR nih 1 bulan gitu ya. LDR itu gimana tantangannya kan karena begini ya kalau kita ngebahas LDR itu pasti challenge-nya tantangannya dan ya banyak lah yang bisa jadi cerita-cerita gitu ya istilahnya ada bumbu-bumbunya istilahnya kayak gitu. Iya sempet putus sih. Oh waktu jadi di Jogja. Siapanya di Jogja? Mbaknya atau Bargonya? Bang Bargonya? Saya. Oh lagi di Jogja. Iya. LDRan. Terus habis itu gak diputusin kan sama dia? Waduh. Diputusin. Ini udah kayak reality show ini. Terus diputusin. Mungkin karena mungkin LDR itu kali ya. Iya, masih aneh situ. Gimana bang? Ini gue udah serius nih teman, gue udah serius nih. Masih apa? Tolong kamera shootnya agak-agak ini memang nih. Masih scan yang paling mantap ini nih. Saya pikir kemarin itu masih banyak cewek lah. Oh, ya maksudnya masih belum. Masih main-main. Ya belum nemu, maksudnya dalam masih menggali lah ya. Namanya kan memang biasa kan kalau dalam 1 hubungan itu 1 bulan ganti. Iya mungkin sering gonta-ganti. Waduh ternyata abang ini juga seorang pendekar ya. Pendekar di dunia percintaan kayaknya. Saya kayaknya harus belajar juga nih tips dan ini. Saya memang tidak salah mendatangkan bintang tamu malam ini. Memang luar biasa. Sudah bassist, drummer, pemain bulu tangkis, pendekar lagi. Betul luar biasa. Bang Margo, seharusnya saya bilang Anda ini sebagai seorang suhu kayak. Sibu. Oh jadi gara-gara 1 bulan terus akhirnya udahlah gitu mungkin kok masih istilahnya rencana mau cari lagi. Iya ke dunia petualangan yang terbaru gitu. Istilahnya in game ya, back to game gitu ya. Terus tapi selama dalam itu enggak terus bagaimana tuh? Loh, kok ini abangnya? Waduh, gimana ini? Aduh, kok abangnya jadi lupa? Aduh, bukan saya ngompor-ngomporin loh ini teman-teman. Nggak, terus, jadi istilahnya diputusin terus ya akhirnya bisa balik lagi. Itu gimana sih bisa? Mungkin ada yang mengingatkan, mungkin lewat sepucuk surat gitu kan? Lewat chat. Oh, lewat chat lagi gitu ya. Bagaimana itu? Sudah lupa. Sudah lupa. Kayaknya abangnya mungkin masih ngantuk kayak.
Karena tadi mungkin habis latihan olahraga gitu kan agak-agak capek Iya. biasa gitu kan ya. Cuman kurangan. iya, kembali semangat juga karena ya ada Ayang Beb yang datang. Lu Jojo dari Sinja loh teman-teman. Lu kurang apa lagi tuh? Luar biasa itu istilahnya. Effortnya itu luar biasa. Coba zaman sekarang mah wah, agak susah tuh buat effort yang seperti itu. Nah terus akhirnya bisa balikan ya. Jadi dari long story-nya tadi itu akhirnya balikan dan akhirnya sampai sekarang ya tetap ini gitu ya. Iya. Gitu. Jadi istilahnya untuk sekarang ini mengatasi masalah-masalah kayak LDR itu kayak gimana tuh, Mbak? Karena kan kita tahu ya sekarang ini lagi tenar kayak ghosting, toxic relationship gitu kan, ada ya mungkin something kayak pelakor dan sebagainya kayak. Itu gimana? Karena posisi kalian sangat berjauhan gitu. Biasa itu kalau sekedar mengisi kekosongan bermain game. Oh iya, soalnya Main kegiatan bareng yang terus positif, main game. kegiatan yang positif aja gitu ya. Sekalian juga bisa ngerum bareng juga sama sama Mbak Tilanya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi istilahnya tetap komunikasi. Yang penting komunikasi ya. Iya. Iya sih, memang rata-rata juga salah satu kunci keberhasilan dalam satu hubungan itu adalah komunikasi. Jadi istilahnya karena akar dari sebuah konflik itu dalam hubungan adalah komunikasi yang kurang intens dan kurang terbuka di antara kedua belah pihak. Oke, itu tadi kita bahas sedikit tentang masalah percintaan ya, istilahnya ya mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman untuk di tahun 2022 ini gitu. Mungkin yang jomblo, mungkin sudah pengen mendapatkan ya pasangan baru atau gacuan baru ya, saya doakan semoga bisa cepat ketemu dan bisa belajar dari kisah cinta mereka berdua. Dan terus balik lagi, tadi kita sudah ngebahas masalah apa ya, kisah cinta kalian gitu ya. Dan sekarang ini resolusi buat tahun 2022 ini untuk kalian berdua. Nah, tapi sebelumnya gue tanya dulu ke Mbak Tila dulu. Resolusi buat 2022 ini apa nih, Mbak? Apa ya? Kayak gitu. Ya mungkin harapan atau cita-citanya ke depan gitu kayak mana. Ketawa mulu banyak, gue mungkin kayak mukanya kayak pelawak kali ya. Dari tadi ketawa mulu kayaknya. Jangan salahkan wajah saya, Mbak. Wajah saya udah kayak begini. Iya. Kayak gitu. Hah? Kita mau dulu deh. Oh, ke Bang Margonya dulu. Oh iya. Gimana Bang Margo? Resolusi untuk 2022 ini kayak mana nih? Apa buat harapan ke depannya nih? Terutama untuk buat hubungan kalian nih. Mau pikir. Iya. Mau pikir-pikir untuk apa itu? Cari usaha. Oh, istilahnya untuk Iya. kayak dulu ya, lebih ke dunia, hidup dulu untuk Iya. masa depan gitu lah ya, Ya. istilahnya. Cari usaha. Iya, buat finansial ya, lebih fokusnya ke finansial dulu deh. Ya memang sih akan namanya juga kalau kita mungkin mau apa namanya, mau ke tahap yang ke jenjang lebih serius ya, memang kita sebagai pria juga pertama itu adalah finansial juga. Memang itu menjadi salah satu faktor pendukung juga ya teman-teman istilahnya. Karena itu juga salah satu bukti kesiapan kita juga untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Terus apalagi nih Bang setelah itu? Udah itu aja? Atau ada pesan buat ke Mbak Tilanya gitu? Apa? Kenapa saya? Nih kok aduh, kaku banget kayaknya nih. Aduh, apa karena masih... Kenapa saya? Aduh. Ini kayaknya lagi. Ya udah, kalau gitu gua persilain dulu deh ke Mbak Tilanya deh. Nanti saya tambahkan tuh kalau. Oh iya, istilahnya nge-backup lah ya. Iya. Kayak main game kan ada nge-backup. Tolong backup gua bro. Debit gua udah mulai kurang nih. bablas gua katanya kayak gitu kan. Ya gimana Mbak resolusinya nih buat 2022 ini? Fokus ke usaha juga. Oh, memang ada usaha juga. Ya. Oh, ngomong usaha-usahanya apa aja nih? Jualan sih, all shop. Oh, ada all shopnya. Maksudnya dalam apa aja gitu all shopnya, mungkin kayak peralatan kecantikan. Ya, kecantikan, pakaian, Mm-mm. terus buket. Oh iya, buket. Itu aja. Oh, itu aja ya. Tapi menjalani usaha itu udah berapa lama? Udah lama sih. Udah. Oh, memang sudah. Iya. HP. Udah lama. Kredit HP maksudnya orang yang mau kredit kan. Iya, Usaha itu aja. Ya bagus sih ya istilahnya, memang apalagi apa ya sekarang kan kalau dibilang masa pandemi ini ya untuk dunia bisnis ya memang banyak tantangannya juga sih seperti itu. Tapi ya istilahnya kalau kita memang tetap
berani dan tetap punya motivasi yang tinggi, effort yang besar untuk misalnya membangun ruang bisnis dan ekosistem bisnis kita, insya Allah semoga itu bisa menjadi yang terbaik buat di 2022 ini. Ada pesannya apa lagi untuk di 2022 ini? Untuk Bang Bargo dah. Gua nggak banyak minta. Gua misalnya pesan Mbak ini buat ke Bang Bargo ini apa gitu. Saya istilah apa ya, kayak moga nih ayang beb gua makin sayang sama gua gitu kan. Iya. Untuk saya apa? Ya. Udah Bang Bargo ini udah nunggu loh ini udah. Ayo dong gitu kan. Aduh. Hah? Aduh, ini kayaknya bahasanya teman-teman. Ini bahasanya agak ini dia istilahnya hanya dari bahasa eye contact ya, istilahnya kayak gitu. Jadi ya mungkin saya sebagai hostnya ya cukup bersabar saja mengartikan dan menerjemahkan eye contact mereka. Doakan saya semoga saya berhasil ya. Jadi apa nih Mbak pesannya nih? Aduh, ini keburu datang ojek nanti jemput saya. Pesan saya semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Benar. Terus egoisnya itu dihilangkan lah. Oh iya, alter egonya ya gitu. Iya. Biasa lah dalam dunia seorang pria itu memang ego agak-agak ini gitu. Kan di mana-mana kan pasti wanita selalu benar kan, ini dia cowok selalu benar. Iya benar. Tapi memang kebalikannya gitu. Kebalikannya. Jadi begini Mbak, gua pernah baca satu artikel ya bahwa ada yang mengatakan man from Mars, woman from Venus. Dalam artian mereka ini adalah dua insan yang beda karakter, beda pemikiran, dan ya memang karena perbedaan itulah yang memang biasanya itu bisa jadi pemicu ya, salah satunya egonya itu. Tapi ya semoga dengan resolusi yang Mbak katakan tadi ini bisa menjadi istilahnya nilai masukan juga buat Bang Bargo, buat hubungan kalian juga, buat usaha kalian di awal tahun 2022 ini. Istilahnya semoga kedepannya ini bisa menjadi lebih baik. Oke, itu tadi sedikit ya. Masih ada? Apa? Masih ada. Hampir gue tutup nih. Apa nih Bang? Terlalu posisi. Waduh. Biasanya sekali ya. Oh gitu ya. Biasanya sih memang kalau jadi gini. Posesif itu memang salah satu bumbu dalam setiap hubungan ya. Terutama memang Membalas kan. nggak cewek nggak tahu aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi biasanya memang berawal dari ya istilahnya mungkin rasa ingin memiliki ya istilahnya gitu kan. Posesif berlebihan. Iya begitu. Overthinking dan posesif berlebihan. tapi memang itu hal yang klasik Bang. Dalam setiap hubungan itu hal yang klasik gitu kan istilahnya. Istilahnya ya biasa saja, tapi ya itulah salah satu dinamika dalam setiap hubungan. Ada namanya posesif dan lain sebagainya. Yang penting istilahnya itu bisa menjadi tolak ukur kalian dalam ya mengatur intensitasnya, mana yang bisa menjadi high priority, mana yang hanya ya mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik seperti itu. Ya oke, itu aja dari gua dan dari bintang tamu yang hadir malam ini yang udah jauh-jauh loh datang di baru mau saya jelaskan semua. Elgani. Ada apa nih Bang? Gua udah mau tutup nih, udah ditahan lagi nih. Ada apa nih? Apa nih Bang? Sedikit menelpon. Aduh, abangnya Mengganggu sekali. Abangnya kayaknya curhat ini ya. Saya dengar ini abangnya curhat ini. Kalau gitu nggak apa-apa deh, saya bisa jadi obat nyamuk dulu dan ini. Tolong terus nih ambilin korek api. Sedikit itu video call. Mau keluar kemana? Wah, tidak diperbolehkan, wah. Masalahnya gini. Iya, sedikit mengganggu. Kesibukan begitu. Masalahnya gini Bang. Posesif sekali. Istilahnya gini Bang, abang ini kan boleh dibilang superstar gitu loh, multi talent. Jadi wajar gitu kalau ayang bebnya itu ya istilahnya secure bener gitu kan. Ya biasalah gitu, apa. Terus ya mungkin ini juga bisa jadi advice juga gitu kan. Mungkin ya memang sih terkadang kalau terlalu berlebihan mungkin agak kurang nyaman gitu kan. Iya. Karena memang pada dasarnya hubungan itu kan dibangun atas 3 sisi, tertarik, nyaman, dan chemistry. Terkadang kalau 3 sisinya dari masing-masing elemennya ini hilang, ini akan mengganggu juga dari hubungan juga. Biasanya sih seperti itu. Cuman
ya itu gue bilang kalau terlalu posesif juga bisa-bisa nanti ya mungkin kurang nyaman gitu kan. Terlalu longgar juga begitu. ya begitu juga. Ya, ini kayak kita kan istilahnya dalam podcast ini juga kita saling sharing gitu kan, seperti itu. Jadi ya, ada lagi yang mau ditambahkan gitu. Oh, ini mau curhat ini nih, panjang ini nih, bisa 1 jam nanti kita nih. Buat cewek itu jangan terlalu posesif. Posesif boleh itu, memang sifat cewek tuh memang. Tapi kalau posesif berlebihan ya, tidak masuk akal itu buat saya itu. Begini bang, ada satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Agnes Monica, yaitu cinta itu nggak ada logikanya. Jadi memang kalau kita berbicara dari sudut logika itu nggak dapet. Apa yang effort yang kita keluarkan, yang kita korbanin, memang di luar dari akal sehat, bang. Itu ya, lagu, karena bang. kita memang karena begitu besarnya Itu lagu. love-nya gitu loh, perasaan love-nya itu besar gitu. Jadi ya wajar seperti itu. Yang akan menjadi tanda tanya itu kalau misalnya ya biasa aja. Ya cuman memang perlu kontrol juga istilahnya supaya lebih istilahnya biar kalian membangun suasana yang lebih nyaman lah seperti itu. Ada lagi dari Bang Bargo atau dari Sebenarnya Ratila? masih banyak ini. Oh, iya sih. Kita di podcast ini kita bongkar bro, kita bongkar cuy. Ampun kak. Ayo. Kalau Apa lagi? saya ini kalau keluar tuh, keluar kerja atau bagaimana, apa nih? Semenjak saya pacaran ini ruang gerak saya itu agak kurang. Terbatas gitu ya? Iya, terbatas sekali. Iya. Ibarat apa ya? Ayam yang dikurung, boy. Oh ya kayak dalam ayam dalam sangkar emas. Iya. Gitu. Gua nggak bisa kemana-mana nih gitu. Keterlaluan. Oh iya. Keterlaluan sekali. Nah. Teman-teman, ini malam ini bukan edisi podcast lagi, ini malam jadi curhat ini teman. Posesifnya itu Gak biasa. parah-parah. Gak apa-apa. Nah tuh, pemirsa udah banyak minta balas. Gimana nih? Dibalas gak nih? Dibalas gak? Oh ya, gua tunggu komen kamu orang ya di bawah nanti ya. Komen balas. Bagaimana? Gimana? Ya, oke. Tadi kan udah itu ya, udah diceritain semua tadi ya. Atau mungkin masih mau dikeluarin lagi? Terlalu banyak. Oh, terlalu banyak Ya, ya. masih Tapi banyak. itu istilahnya itu ya salah satunya tadi itu ya, mungkin yang bagian-bagian besarnya seperti itu ya tadi. Nah, gimana nih balasannya dari Mbak Tila nih? Ini saya tidak memprovokatori loh. Kayak gitu. Apa? Mbak Tilanya mah sudah senyum-senyum aja deh istilahnya gitu. Mungkin karena ya lama gak ketemu kali ya. Apa dia? Aduh, mau dibalas. Wajar sih kalau cewek posesif kan. Ya. Kan dia pernah bohong kan sama saya. Kan gini ya. Gini kan kan sebelum Bapak bohong. sebelum pacaran sama saya kan di mana-mana cerita orang teman-temannya itu gitu. Gonta-ganti pacar lah. Tapi alhamdulillah semenjak sama saya nggak. Ya, alhamdulillah. Uh-uh. Ya itu Terus, salah satu. Terus. Gak apa-apa. Santai aja. Bohong di mana? Iya pernah ngechatnya sama itu cek. Gua greget, sumpah gua greget banget ini. Greget guys. Cowok paling egois di dunia guys. Tapi memang semua cowok itu pada dasarnya egois. Cowok itu pada dasarnya egois. Ya memang istilahnya dan memang biasanya ya dalam pembelajaran tiap hidup itu kita kan belajar. Gua pun secara pribadi juga tetap masih ada rasa egois, rasa ingin menang itu pasti ada. Kayak gitu. Cuman ya memang kita sekarang yang namanya kalau kita sudah punya satu hubungan itu pasti ya ada sisi yang memang kita harus lebih bijak mengambil langkah-langkahnya kayak gitu. Nah, tadi itu udah bilang kayaknya banyak dikoreksi nih yang egoisnya. Terus pernah bohong ya katanya gitu ya. Jadi mungkin karena pernah bohong itu jadi ngerasa waduh kayaknya gue harus lebih merhatiin ya gitu ya, lebih merhatiin supaya istilahnya bisa ngejangkau nih kayak gitu kan seperti itu ya. Ya memang sih salah satu kunci dari kenyamanan itu adalah kejujuran. Kadang-kadang memang kita sebagai cowok ya gue istilahnya kita kadang takut menghindari sebuah konflik, akhirnya kita berbohong.
Ya justru malah sebenarnya kadang-kadang bisa jadi blunder juga ke kita sendiri yang mungkin ya bisa jadi pasangannya malah jadi posesif seperti itu. Ya makanya ada dibilang namanya transparan dan akuntabel. Kayak gitu. Tapi ya ini salah satu istilahnya, ini kita diskusi ini dalam artian kita saling membangun ya, istilahnya saling sharing. Ini bisa menjadi juga istilahnya apa ya namanya? Advice juga buat teman-teman sekalian yang mungkin juga sedang dalam posisi seperti ini atau mungkin kedepannya ingin menjalin hubungan, yang jomblo misalnya ingin menjalin hubungan lagi dengan pasangan yang baru seperti itu. Jadi bagaimana, sudah cukup atau mau curhat lagi? Saya bukan Nanti malam ini saya akan buka sesi curhat kalau seperti ini nih. tunggu part 2-nya. Oh, tunggu. Jadi teman-teman ya, bro and sis, kalau lo mau tahu lagi part selanjutnya, part curhat sesi 2, lo harus pantengin di Elgani Podcast supaya lo bisa tahu semua kisah cerita dari mereka berdua ini. Kalau Jadi bisa komen saja situ, mau bertanya apa tuh? ya, Kita nah lanjut tuh. bikin video part 2-nya lagi. Oh ya, buat Bang Bar udah bilang tuh, dia jadi udah ngasih ke kalian umpan baliknya. Kalau mau bener-bener pengen mau itu jangan lupa komen di bawahnya gitu. Jadi biar lebih implisit lagi gitu ceritanya, oke? Gitu ya, oke. Itu tadi dari cerita dan bincang-bincang kita tentang resolusi tahun 2022, mulai dari ya sedikit kita screenshot sedikit tentang intermezzo juga dari bintang tamunya gitu kan, apa-apa aja dari mereka, dan ya sedikit seru-seruan juga tadi tentang ngebahas sedikit ya hubungan-hubungan mereka, suka dukanya, dinamikanya, dan bagaimana bumbu-bumbunya ya seperti itu. Dan ya itu aja dari kami ya, dari Elgani Podcast. Dan satu hal lagi, di Elgani Podcast ini juga jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian, karena like, subscribe, dan share dari kalian itu akan membangun kami, akan membangun kami, konten-konten kami untuk jauh lebih berkreativitas, khususnya di Kabupaten Baru, karena kami dari anak-anak muda Tanah Teri aja terus berkonten, berkarya juga untuk membawa nama Kabupaten Baru. Itu aja dari kami, dari Elgani Podcast. Stay tune di Elgani Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.